Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priskan Luistiani dengan NIM 2504010101528. Di sini saya akan mempresentasikan proyek Siklinik. Siklinik merupakan sebuah program manajemen klinik berbasis bahasa C++ yang saya buat dengan rekan-rekan saya sebagai penerapan mata kuliah struktur data dan algoritma. Proyek ini bukan sekadar aplikasi administrasi klinik biasa, tetapi dirancang khusus supaya setiap fiturnya memiliki satu struktur data atau algoritma yang telah kita pelajari, mulai dari queue, stack, linked list, binary search tree, graph, sampai algoritma sorting dan searching. Di presentasi ini, saya akan menjelaskan latar belakang, struktur menu program, penerapan tiap struktur data, dan analisis kompleksitas algoritmanya. Latar belakangnya sederhana. Proses klinik seperti antrean pasien, pencatatan tindakan, dan rekam medis kalau dikerjakan manual itu rawan salah dan lambat. Karena itu, kami membuat Siklinik sebagai simulasi sistem klinik. Tapi tujuan utamanya adalah edukatif. Setiap fitur sengaja dipetakan ke satu struktur data tertentu. Tujuannya ada 4. Pertama, merancang sistem antrean dan rekam medis. Kedua, menerapkan BFS, DFS untuk rute rujukan rumah sakit. Ketiga, menerapkan bubble sort dan linear search pada data dokter rujukan. Dan keempat, yang paling penting untuk mata kuliah ini, menganalisis kompleksitas Big O dari setiap fitur yang dibuat. Program ini punya 11 menu utama yang dijalankan lewat tampilan konsol interaktif. Setiap kartu di slide ini menunjukkan satu menu beserta struktur data yang mendasarinya. Contohnya, menu registrasi pasien menggabungkan struk array untuk daftar poli, queue untuk antrian, dan binary search tree untuk penyimpanan agar bisa dicari nanti. Menu catat dan undo tindakan memakai stack. Rekam medis memakai linked list, rute tujuan memakai graph dengan BFS dan DFS. Dan dua menu terakhir memakai algoritma sorting dan searching. Jadi struktur menunya sengaja dibuat supaya satu program bisa mendemonstrasikan hampir semua materi struktur data yang dipelajari di kelas. Dua struktur data pertama yang saya terapkan adalah queue dan stack. Keduanya berbasis linked list. Queue saya pakai untuk antrian pasien, sifatnya FIFO. First in, first out. Pasien yang lebih dulu registrasi lewat fungsi NQ akan lebih dulu dipanggil lewat fungsi DQ. Kedua operasi ini konstan, karena hanya bekerja di ujung depan dan belakang. Stack saya pakai untuk mencatat tindakan medis. Sifatnya LIFO. Last in, first out. Fungsi push mencatat tindakan baru di puncak. Dan fungsi pop berfungsi sebagai undo, membatalkan tindakan yang paling terakhir dicatat. Untuk menampilkan seluruh isi antrian atau riwayat tindakan, kompleksitasnya menaik menjadi ON, karena harus menelusuri semua node satu persatu. Selanjutnya, linked list dan binary search tree. Linked list saya gunakan untuk menyimpan rekam medis pasien, karena jumlah catatannya terus bertambah secara dinamis selama program berjalan. Fungsi rekam tambah medis, menyisipkan catatan baru di akhir list. Tapi karena harus menelusuri dari node kepala sampai node akhir, kompleksitasnya ON. Binary search tree saya gunakan untuk menyimpan pasien berdasarkan ID sebagai kunci.
Setiap pasien baru otomatis masuk ke pohon lewat insert BST, dengan ID lebih kecil ke kiri dan lebih besar ke kanan. Ini membuat pencarian pasien lewat fungsi cari BST jauh lebih cepat dibanding menelusuri satu persatu, yaitu rata-rata O log N. Meskipun di kasus terburuk, saat pohon tidak seimbang bisa turun jadi ON. Bagian ini merupakan jaringan rujukan antar rumah sakit. Saya modelkan sebagai graph, menggunakan map dari string ke vector of string, jadi tidak pakai struct node manual. Setiap rumah sakit adalah simpul atau vertex, dan setiap jalur rujukan adalah sisi atau edge. Seperti terlihat pada ilustrasi graph, mulai dari klinik utama yang terhubung ke RS Permata dan RS Medika, dan seterusnya. Ada dua fungsi penelusuran. Pertama, BFS lewat fungsi rute BFS, yang menelusuri graf secara melebar, level demi level menggunakan Q. Cocok untuk menunjukkan rute rujukan terdekat. Kedua, DFS lewat fungsi rute DFS. Dan DFS Helper, yang menelusuri secara mendalam menggunakan rekursi, mengeksplorasi satu jalur habis dulu sebelum berpindah ke jalur lain. Kedua algoritma ini punya kompleksitas yang sama, yaitu OV plus I, di mana V jumlah rumah sakit dan E jumlah rujukan. Dua algoritma terakhir bekerja pada dokter rujukan yang disimpan dalam vektor. Untuk mengurutkan biaya dokter dari termurah, saya pakai bubble sort lewat fungsi urutan dokter bubble sort. Ini membandingkan pasangan elemen bersebelahan berulang kali memakai dua perulangan bersarang, sehingga kompleksitasnya ON kuadrat. Ini kurang efisien untuk data besar, tapi cukup untuk jumlah dokter yang sedikit, dan implementasinya sederhana untuk dipahami. Untuk mencari dokter berdasarkan nama, saya pakai linear search lewat fungsi cari dokter linear search, yang memeriksa data satu persatu secara berurutan sampai ketemu kecocokan nama dengan kompleksitas ON. Pada slide ini, terdapat rangkuman seluruh kompleksitas algoritma yang sudah dibahas. Terlihat bahwa operasi Q dan stack paling cepat, O1, karena hanya bekerja di satu ujung struktur data. Binary search tree memberi keunggulan pencarian dibandingkan pencarian linear biasa. Sementara graph, bubble sort, dan linear search kompleksitasnya bergantung pada ukuran data, tapi tetap sesuai karena skala data rumah sakit dan dokter program ini memang tidak besar. Sebagai penutup, proyeksi klinik berhasil menerapkan 8 konsep struktur data dan algoritma dalam satu sistem klinik yang terintegrasi. Pemilihan strukturnya saya sesuaikan dengan sifat datanya masing-masing. Antrean pakai Vivo, riwayat tindakan pakai Livo, dan pencarian pasien pakai pohon biner supaya lebih cepat. Dengan memetakan tiap fitur ke satu struktur data, analisis kompleksitas Big O jadi lebih mudah dan jelas. Untuk pengembangan lanjutan, program ini bisa ditambah penyimpanan data permanen. BST bisa diseimbangkan, misalnya dengan FVL3, algoritma sorting bisa diganti yang lebih efisien, dan bisa ditambahkan antarmuka grafis. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.